Shalom Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, puji syukur pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Makin Dekat Tuhan. Program yang sangat indah untuk kita bersama-sama bisa ikuti setiap Selasa, Kamis, dan Jumat. Bapak Ibu semua, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita akan bersama-sama merenung firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon pertolongan Roh Kudus memimpin setiap kehidupan kita bersama-sama dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk bisa membaca, merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Tolong kami, tuntun kami ya Tuhan, supaya kami mengerti maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kami bersama-sama. Berkati juga hamba-Mu yang terbatas ini, berkati juga hikmat daripadamu supaya apa yang keluar hanya kebenaran Injil. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema point of view atau POV yang saya ambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Filipi 2 ayat 1 sampai ke 5. Saya akan bacakan untuk kita semua. Filipi 2 ayat 1 sampai ke 5. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Sejauh demikian membaca Alkitab kita, berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, bahkan kita yang melakukannya dalam kehidupan kita bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita akan membahas tentang point of view atau cara pandang kita yang seringkali mempertahankan diri kita untuk tidak bisa berubah. Tapi pada hari ini bersama-sama yuk kita belajar merenung firman Tuhan. Satu hari Bapak Ibu semua, ada seseorang sedang berkendara di dalam sebuah jalan raya yang diisi dengan sekeluarga. Tiba-tiba sebuah mobil memotong jalan mobil ini dengan begitu sembrono. Seketika suasana di dalam mobil berubah menjadi panik. Mata driver melotot, hati berdegup kencang, dan dia pun mulai geram. Dalam hatinya berpikir begini, bahkan sempat mengutarakan ini, orang ini benar-benar tidak tahu aturan. Bagaimana bisa sih dia seenaknya membahayakan orang lain dengan cara memotong sembrono seperti itu. Sepanjang perjalanan dia terus mengomel, bahkan berharap ada polisi yang menilang pengendara itu. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Tiba-tiba ada seorang teman yang mengikut dalam semua mobil itu. Dengan tenang dia berkata, mungkin mereka sedang berburu-buru karena ada anggota keluarga yang akan melahirkan. Sontak Bapak Ibu, seketika itu juga amarah sang driver reda. Pikirannya pun berubah. Oh, mungkin mereka sedang dalam keadaan darurat. Pengalaman sederhana ini Bapak Ibu semua mengajarkan kita satu hal, yaitu kita seringkali terjebak dalam sudut pandang atau point of view sempit, hanya melihat dari kacamata kita diri sendiri tanpa mempertimbangkan kemungkinan hal lain. Kita mudah tersinggung, terasa terhakimi dan menghakimi, dan merasa lebih benar daripada orang lain, padahal belum tentu benar. Roma 3 ayat 23 berkata kepada kita bersama-sama, dia bilang begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah pemahaman yang perlu kita pahami, bahwa kadangkala pandangan kita belum tentu benar.
karena kita pun masih manusia yang jatuh dalam dosa. Itulah mengapa Filipi 2 ayat 1-5 ini mengajak kita untuk mengubah point of view, tidak lagi melihat diri kita sebagai yang paling benar, melainkan belajar untuk merendahkan hati seperti Kristus. Yuk sama-sama Bapak Ibu kita melihat hal ini lebih dalam lagi. Ini bukan sekedar nasihat moral, tetapi seruan untuk mengubah cara pandang kita dari self-center atau berpusat pada diri sendiri menjadi Christ-center, berpusat pada Kristus. Bagaimana caranya? Mari kita sama-sama lebih dalam lagi untuk mengulik bagian ini. Surat Filipi ini Bapak Ibu ditulis oleh Paulus saat dia di penjara. Namun di tengah-tengah penulisan itu Paulus merasa sukacita. Namun di balik itu Bapak Ibu semua, ada masalah serius yang terjadi di dalam internal jemaat Filipi, yaitu perselisihan yang luar biasa. Mereka saling bersaing, mungkin merasa lebih rohani pada yang lain, lebih benar atau lebih layak dihargai. Maka Paulus di sini mengingatkan mereka, yang pertama, jika ada penghiburan dalam Kristus, jika ada kasih, persekutuan roh, kasih mesra, disitulah timbul perdamaian. Artinya apa? Kita di sini sudah menerima begitu banyak dari Tuhan, jadi mengapa kita masih egois? Lalu Paulus juga menasihatkan dengan berkata, janganlah melakukan sesuatu karena kepentingan diri sendiri, tetapi dengan rendah hati anggaplah orang lain itu lebih utama daripada diri kita sendiri. Bapak Ibu, ini adalah seruan untuk melihat orang lain itu dari sudut pandang yang berbeda, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai sesama orang yang dikasihi Tuhan. Ini akan mengubah cara pandang kita. Oleh sebab itu ada 2 poin penting yang saya ingin bagikan, yang kita akan sama-sama renungkan bersama-sama dan bawa pulang dan melakukan dalam kehidupan masing-masing kita di berbagai setiap aktivitas kita. Yang pertama, dari aku yang paling benar menjadi aku pun butuh anugerah. Kita seringkali seperti pengendara yang di awal saya cerita, pengendara yang marah langsung menghakimi tanpa tahu cerita lengkapnya. Tetapi Kristus yang adalah Tuhan tidak mempertahankan haknya. Dia memilih menjadi hamba yang begitu rendah. Paulus mengaitkan kerendahan hati dengan pengalaman akan penghiburan dalam Kristus, persekutuan roh dan kasih Allah yang begitu luar biasa. Artinya Bapak Ibu di sini kita bisa belajar bahwa kita rendah hati bukan karena kita sudah baik, tetapi karena kita telah diterima meskipun tidak baik oleh Tuhan. Kita mengasihi bukan karena orang itu layak, tetapi karena kita pun tidak layak dikasih oleh Tuhan. Sehingga kita dikasih oleh Tuhan, dan itulah menjadi sebuah hal, satu fondasi kita untuk bisa mengasihi orang lain. Pertanyaan refleksi bagi kita saat ini adalah begini: berapa kali kita merasa lebih rohani, lebih bijaksana, atau lebih layak daripada orang lain? Padahal kita semua sama-sama orang berdosa yang diselamatkan hanya oleh kasih karunia Allah. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu semua, teman-teman, kalau kita masih ada dalam posisi ini, yuk semoga kita diingatkan kembali, semoga kita dikuatkan kembali, kita bisa bersama-sama untuk memikirkan hal ini dan melakukannya. Yang kedua, poin kedua yaitu dari aku harus dihargai menjadi aku bisa menghargai. Bapak Ibu semua, teman-teman, Paulus berkata, anggaplah orang lain lebih utama. Ini bukan tentang merendahkan diri sendiri secara palsu, tetapi mengakui bahwa setiap orang memiliki nilai di mata Tuhan. Setiap orang itu berharga di mata Tuhan, termasuk saya dan saudara. Masalah utama manusia adalah self-center. Kita mengukur segala sesuatu berdasarkan diri sendiri. Aku lebih benar, aku lebih layak, aku tidak pantas berlaku seperti ini dan itu. Tetapi Paulus berkata, Bapak Ibu semua di sini, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini tentu sekali lagi bukan berarti kita merendahkan diri secara palsu, melainkan mengakui bahwa setiap kita itu bernilai dan berharga di mata Tuhan. Ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini adalah undangan untuk melihat hidup bukan lagi tentang gengsi, kehormatan, atau kepentingan pribadi, melainkan tentang bagaimana kita mencerminkan kerendahan hati Kristus yang kita bisa teladani dalam kehidupan kita bersama-sama dalam setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Bayangkan Bapak Ibu jika Yesus melihat kita hanya dari kesalahan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih bisa membayangkan hal ini. Betapa mengerikannya. Tetapi dia melihat kita melalui point of view penebusan. Dia berkata, aku sudah mati bagimu. Sekarang lihatlah dirimu seperti aku melihatmu. Begitu juga, lihatlah orang lain seperti aku melihat kamu. Bapak Ibu, hal ini luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita perlu pahami bahwa setiap kita sesama manusia itu berharga di mata Tuhan. Billy Graham pernah berkata, ketika kita memandang orang lain dari mata kasih Kristus, kita tidak akan lagi melihat musuh, melainkan jiwa-jiwa yang perlu dikasihi. Sebagai penutup Bapak Ibu, saya akan menceritakan sebuah kisah. Ada seorang pendeta satu kali bertemu dengan seorang pemuda yang begitu kasar dan tidak sopan terhadap dirinya. Daripada marah-marah, Pak pendeta ini bertanya, apa yang sedang kamu alami, nak? Ternyata pemuda itu baru saja kehilangan ayahnya. Seketika pendeta itu memeluknya dan berkata, maafkan saya tidak tahu kamu sedang terluka saat ini. Filipi 2 ayat 1-5 mengajak kita untuk hidup dengan point of view yang baru, cara pandang yang baru. Bukan lagi egois, melainkan penuh belas kasih seperti Kristus. Mari kita tutup dengan pertanyaan hari ini. Point of view mana yang perlu kita ubah? Apakah kita masih melihat orang lain sebagai musuh, kompetitor, atau sebagai sesama orang yang dikasihi Tuhan? Pertanyaan ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, mari kita renungkan bersama-sama dan kita jawab dalam hati kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita belajar melihat seperti Kristus melihat, hidup kita tidak hanya akan berubah, kita juga menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia yang begitu gelap dengan penuh penghakiman ini. Biarlah kita dipenuhi dengan point of view Kristus, sehingga kita melakukannya dengan cara pandang Kristus melihat dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami bisa merenungkan firman Tuhan yang begitu dalam. Bagaimana kami bisa diubahkan point of view kami, cara pandang kami yang dari hidup dunia lama menjadi hidup dunia yang baru ya Tuhan. Bapa, tolong kami, ajarkan kami, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.